Selamat pagi, bertemu lagi kepada Ibu Elsa. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik dan juga sehat, amin. Apakah anak-anak semua sudah sarapan tadi pagi? Bagus, pintar. Mengapa kita harus sarapan di pagi hari? Karena sarapan itu penting bagi tubuh kita. Untuk melakukan aktivitas, kita memerlukan tenaga, kita memerlukan tenaga yang kuat untuk melakukan aktivitas. Maka dari itu, kita harus mengisi tubuh kita dengan nutrisi, protein, agar imun kita tetap kuat untuk melakukan aktivitas. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada hari ini di kelas 5 kita akan belajar pada muatan bahasa Indonesia kelas 5, tema yang keempat, subtema yang pertama, dengan KD 3.6, yaitu menganalisis isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri dari pantun. Dan yang kedua, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkannya dengan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Pernahkah kalian mendengar sebuah pantun? Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya, di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Kita lihat ciri-ciri pantun. Ciri-ciri dari pantun yaitu yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Bait merupakan bagian teks pantun yang terdiri dari beberapa baris yang menyerupai paragraf. Lalu yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang keempat, baris yang pertama dan juga kedua dinamakan sampiran. Lalu pada baris ketiga dan juga keempat dinamakan isi. Dan yang terakhir, bersajak atau berima, yaitu AB, AB atau AA, AA, yang merupakan sajak atau rima, yaitu bunyi akhir pada baris akhir pantun. Berdasarkan usia, pantun dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pantun anak-anak, yang merupakan pantun yang berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa anak-anak yang riang dan juga suka bermain. Mari kita simak pantun anak-anak. Ikan sepat dari rawa, hendak dimasak, mana tomatnya? Adikku pandai tertawa, hahaha. Kalau tertawa, amat lucunya. Seperti itu pantun anak-anak. Selanjutnya, pantun anak muda. Pantun anak muda berisikan tentang kehidupan pada masa-masa muda. Mari kita simak contoh pantun anak muda. Jamu pahit harus ditelan, hangat-hangat kue cendawan. Wajahnya cantik laksana rembulan, bercahaya sangat menawan. Lalu yang terakhir pantun orang tua. Pantun yang selalu berisi tentang nasihat dari orang tua kepada sang anak. Mari kita simak pantun orang tua. Burung dara burung merpati, terbang tinggi jauh melayang. Jika ingin terhibur hati, ingatlah Tuhan Maha Penyayang. Selanjutnya, mari kita simak contoh pantun berikut ini. Merah muda, baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas,
isi atau amanat yang disampaikan adalah, jika di dalam masyarakat terdapat masalah, hendaklah kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan bersama. Itu yang dinamakan pantun dari orang tua. Dan selanjutnya, berdasarkan isi pantun dibagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti. Contohnya dari pantun nasihat, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung Bukit Tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Lalu terdapat pantun jenaka. Pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik dapat menghibur orang yang mendengarnya. Contoh dari pantun jenaka, kucing bermain dengan tali, kerap duduk, membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak, suka sisiran. Lalu, terdapat pantun teka-teki, pantun yang berisikan teka-teki, dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut, dan tentunya membutuhkan jawaban. Contohnya, tertawa mengusir duka, bahkan sedih pun akan berbalik. Jika kamu mampu menerka, coba tebak, binatang apa yang tidur terbalik? Ayo, anak-anak bisa menjawabnya. Binatang apa yang tidur terbalik? Betul sekali, pintar, yaitu binatang kelelawar. Dan yang terakhir yaitu pantun kiasan. Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nia ngasihnya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya makna dari pantun tersebut? Ada yang tahu? Ternyata maknanya adalah belajar dari padi, semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Dari sekian banyak pantun yang sudah Ibu bacakan dan sudah Ibu jelaskan, anak-anak lebih suka pantun yang seperti apa? Seperti pantun anak-anak? Ya, itu sangat cocok untuk anak-anak semua. Nah, dan Ibu harap kalian bisa membaca pantun dengan baik. Kalian belajar dari rumah, membaca pantun, atau bahkan membuat pantun untuk ibu, untuk ayah. Baik, Ibu memiliki beberapa soal yang harus kita jawab bersama-sama.
Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik dan teruslah berlatih